Artinya di sini dari Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena merasa prihatin ya dan kecewa. Artinya dalam penegakan hukum yang belakangan ini yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, khususnya di unit Kamdeg Polda Metro Jaya, sehubungan dengan perkara pidana yaitu klaster kedua. Hampir sama kaitannya, cuma kita bukan berbicara tentang ijazah palsunya, ya, tapi penegakan hukumnya, di mana di situ ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk pimpinan. Saya di sini selaku tim hukum dari Tokham, tim advokasi litigasi untuk keadilan ya, dan hak asasi manusia. Jadi kita bicara Tokham, kita ngobrol tentang hak asasi manusia di sini ya. Makanya nama tim kami seperti itu. Adapun kami di sini jumlahnya 10 orang bertindak selaku atas nama dari 17 warga negara RI, sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan. Ada 9 jenderal, mohon izin mungkin 2 aja saya sampaikan, mungkin tidak asing lagi di sebelahnya beliau, Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Kemudian yang di sebelahnya juga Bapak Lasma TNI Purnawirawan DRG Muryono Aladin SIP. Laksma ya. Itu Pak Laksamana pertama ya. Ya. Itu mungkin yang lainnya saya tidak sebutkan, namun yang sipilnya ada juga di sini. Tadi disampaikan bahwa beliau mantan Hakim Agung ya, Bapak Dwi Sucahyo. Iya, maksudnya gitu ya. Orang sipilnya kan ada 2, tapi di sini ada Pak Dwi Sucahyo, beliau mantan Hakim Agung. Udah ketemu tadi di musyawarah juga dengan saya. Terima kasih Pak Dwi. Baiklah, terkait dengan masalah ini kita warnanya beda ya. Kalau kemarin itu bicara tentang masalah ijazah palsu, kita di sini bukan berbicara tentang itu, tapi terkait dengan adanya sesuatu yang keliru ya. Artinya di sini dari Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena merasa prihatin ya dan kecewa. Artinya dalam penegakan hukum yang belakangan ini yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, khususnya di unit Kamdeg Polda Metro Jaya, sehubungan dengan perkara pidana yaitu klaster kedua. Hampir sama kaitannya, cuma kita bukan berbicara tentang ijazah palsunya, ya, tapi penegakan hukumnya, di mana di situ ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Bahwa dalam gugatan citizen lawsuit ini, yaitu gugatan warga negara, ditujukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang telah dianggap, yang kami beranggapan bahwa telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau telah secara keliru yang menurut pendapat kami dalam penerapan hukum ini notabene merupakan bentuk perbuatan melawan hukum ya oleh penguasa yang merugikan hak publik, dan mekanisme ini bertujuan untuk meminta pemerintah atau aparat menjalankan kewajiban hukumnya, bukan sekedar mencari ganti rugi material, karena pada prinsipnya citizen lawsuit ini bukan untuk mencari suatu kerugian yang di depan. Berikut adalah poin penting pengajuan citizen lawsuit, diantaranya subjek tergugat pejabat pemerintah atau penyelenggara negara termasuk aparat kepolisian, Direskrim Polda Metro Jaya, dapat digugat atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Kemudian dasar gugatan, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak atau kelalaian dalam penegakan hukum. Tujuannya untuk meminta pemerintah atau Direskrim Polda Metro Jaya agar bertindak sesuai aturan, bukan kerugian langsung secara perdata. Oleh karena tindakan yang dilakukannya merugikan hak warga negara, dengan contoh kasus perkara pidana dengan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pihak terkait. Dan di sini juga nanti yang selaku korban ya
karena ini adalah merupakan salah satu gugatan atas kebijakan penerapan penegakan hukum yang keliru. Korbannya justru bukan kepada Roy Suryo atau bukan kepada siapa, tapi korbannya adalah kepada 4 orang yang melapor, karena dia melaporkan kemudian ada penerapan hukum yang keliru. Ya, diantaranya 4 korban, yaitu mungkin saya kedepankan nanti akan dibahas secara rinci. Diantaranya Bapak Jokowi Dodo, kemudian Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Sumoyo Second. Ya, itu yang akan menjadikan korban kaitan dengan citizen lawsuit ini. Bahwa gugatan citizen lawsuit bukan untuk membuktikan adanya kerugian langsung yang dialami oleh penggugat secara individu, namun oleh karena tindakan dari aparat penegak hukum yang merugikan hak konstitusi dari warga negara yang ada. Bahwa tim hukum Tokham telah mengirimkan, memang persyaratan kita untuk mengajukan, karena citizen lawsuit ini adalah perdata ya, perdata. Jadi salah satu syaratnya harus ada somasi 2 kali. Dan kami telah mengirimkan somasi 2 kali ya. Somasi pertama yaitu tertanggal 20 Agustus 2025 perihal ya atas terjadinya abuse of power, kekeliruan penerapan hukum dan atau terjadinya penyelundupan hukum dalam tahap penyidikan dengan sprindik nomor SP S1.1.3147 Romawi 7 2025 Direktorat Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Ya. Ini tanggal 14 Juli 2025. Kemudian kami susul lagi dengan surat somasi kedua tanggal 10 November 2025 dengan hal yang sama juga, namun tidak ada balasannya. Ini sudah terpenuhi syarat kita untuk melaksanakan somasi 2 kali, akhirnya kita melaksanakan gugatan citizen lawsuit. Sehingga sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan, kami telah memenuhi syarat formil tadi ya, yang menyampaikan somasi kepada Direskrim Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan kesempatan bagi Direskrim Polda Metro Jaya untuk memperbaiki kelalaiannya ya sebanyak 2 kali tadi. Namun ternyata sama sekali tidak ada perubahan hingga saat ini ya. 17 warga negara yang merasa keberatan dan memberi kuasa kepada kami untuk mengajukan gugatan citizen lawsuit. Gugatan direncanakan dan sudah dijadwalkan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 yang lalu dengan nomor register nomor 329 Perdata 2026 PN Jakarta Selatan. Dan sidang perdana nanti akan dibuka pada hari Senin tanggal 6 April 2026. Kenapa jauh sekali? Karena kebetulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini mengalami pindah kantor ya, dari kantor yang lama di Ampera pindah ke Gedung Kuning ya. Gedung Kuning udah tahu ya, samping dekat Pengadilan Agama ya. Saya udah cek lokasinya ke sana, jadi insya Allah kita tidak akan keliru, dan saya sudah survei di sana, sudah dipersiapkan semuanya, dan PN Jakarta Selatan sekarang off, nggak ada kegiatan untuk sementara. Dan kami juga pengajuan kepada PN Jakarta Selatan dengan petitum sebagai berikut. Satu ya, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan bahwa perbuatan tergugat dalam perbuatan melawan hukum, yakni tergugat telah lalai atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran omission ketika menerapkan kebijakan manajemen penyidikan berupa tindakan meregistrasi pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor, yaitu pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ya. Sehingga juga tidak memenuhi prinsip good governance dan asas-asas hukum, sehingga sepatutnya
dimenai sebagai telah terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang nyatanya tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Atas pelaporan perkara pidana laporan polisi nomor LP B2831 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo, jungto surat perintah penyidikan nomor SP Sidik S113147 Romawi 7 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025, jungto surat penetapan tersangka nomor STAP S41899 Romawi 11 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dan berdampak atas kerugian diri terlapor KRMT Roy Suryo Notoprojo dan beberapa orang lainnya. B. Meregistrasi pihak-pihak yang meskipun sebagai pelapor namun juga dinyatakan sebagai korban serta sehingga juga tidak menerapkan prinsip good governance dan asas-asas hukum sehingga sepatutnya dimanai telah terjadi penyelundupan pihak-pihak yang dinyatakan sebagai korban padahal tidak atau bukan pihak yang memiliki legal standing sebagai korban, yaitu tadi saya sudah sebutkan Andi Kurniawan, Lecumanan, Samuel Sweken, ya. Sehingga pula terjadi penyelundupan tambahan pasal pemidanaan yakni pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 Jungto Undang-Undang Nomor 19 2016 Jungto Nomor Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE yang telah dinyatakan dicabut, ya, tapi masih digunakan di sini dan telah berubah menjadi pasal 243 KUHP baru berdasarkan pasal 622 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Padahal pasal ini tidak dilaporkan oleh pihak yang setidaknya dapat dipandang dan atau dipahami sebagai korban, yaitu Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo atas penggabungan laporan polisi sebagai berikut, ya. Nomor LP-nya LPB 2831 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo sesuai dengan laporan polisinya. Dengan nomor LP LP 978 2025 Polres Jakarta Pusat Polda Metro Jaya atas nama pelapor Andi Kurniawan. Kedua, nomor LP B1387 2025 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Lecumanan. Nomor LP 976 2025 Polres Metro Bekasi Kota tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Maret Samuel Sweken, ya. Jungto surat perintah penyidikan nomor SP Sidik S113147 2005 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Jungto surat penetapan tersangka nomor STAP S41899 Romawi 11 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025. Memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan. Inilah tujuan daripada kita Citizen Lawsuit. Memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan atau surat edaran yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya CQ di Treskrim yang menerapkan kebijakan manajemen penyidikan wajib dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab, menerapkan prinsip good governance sehingga juga melarang ataupun mencegah terjadinya penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan. Memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan atau surat edaran yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya CQ Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menerapkan kebijakan manajemen penyidikan wajib dilaksanakan dengan secara profesional, bertanggung jawab, menerapkan prinsip good governance sehingga juga melarang atau mencegah terjadinya penyelundupan pihak-pihak yang dinyatakan sebagai korban padahal tidak atau bukan pihak yang memiliki legal standing sebagai korban sehingga pula terjadi penyelundupan tambahan pasal pemidanaan. Memerintahkan tergugat untuk memperbaiki pelayanan publik
dalam bentuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dari tim konseling, tim konsultan yang ditempatkan di SPKT Polda Metro Jaya. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp100.000. Ya, bukan 100 juta ya, Rp100.000. Kita nggak minta banyak-banyak ya. Yang penting ini untuk citizen lawsuitnya untuk membuat satu perubahan terhadap kebijakan yang dianggap menurut kami lalai. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Apabila, ini kepada Ketua Pengadilan kita mohon akan memeriksa mengadili gugatan warga negara dalam perkara Perdata Aquo. Berpendapat lain, kami juga memohon kepada hakim yang mulia hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya et aquo et bono. Semoga ini harapan kami selaku tim dari citizen lawsuit ini bisa mendapatkan respon yang baik. Kami tidak mengharapkan menang atau kalah, tapi paling tidak telah terjadi perubahan ya. Jangan sampai hukum yang berlaku di negara kita ini lalai dalam penerapannya atau terjadi abuse of power ya, kesewenang-wenangan daripada penegak hukum, sehingga yang dirugikan siapapun yang jadi warga negara. Kalau dibiarkan, kalau ada pembiaran terhadap penegakan hukum, kita semua akan dirugikan ya. Dan kita sebagai warga negara, saya maupun juga dari Forum Purnawirawan TNI maupun juga dari masyarakat dan kita semua yang hadir di sini, kalau seandainya kita lakukan pembiaran penegakan hukum, manakala kita juga terkena suatu permasalahan di tengah jalan dan kita menghadapi permasalahan yang seperti itu, bagaimana rasanya ya? Mari kita tegakkan hukum sebaik-baiknya di negara Republik tercinta ini. Semoga bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan secara profesional dilakukan oleh para penyidik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan selaku tim Tokham Citizen Lawsuit. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini, insya Allah kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kebenaran selalu berada di atas segalanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.